Meira ingin mengeluh, tapi sumber rejeki dan pagi yang membosankan, hari-hari yang memuakkan. Meira ingin mengeluh, tapi sumber rejeki dan penghasilannya berasal dari sana. Ya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi cat terbaik se-Indonesia. Dia sudah menjadi bagian dari perusahaan itu selama 3 tahun lamanya. Gajinya pun bisa dikatakan lebih dari cukup. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan sesekali mengirimkan uang jajan untuk adiknya yang masih tinggal di kampung. Meira tinggal di kota metropolitan ini, sebatang kara, awalnya. Tapi sejak kuliah di kota ini, bahkan sekarang, menjadi tempat dia mencari nafkah, dia jadi punya banyak teman, bahkan ada yang senasib, sama-sama merantau. Kos-kosan mewah, menjadi tempat tinggalnya, kini. Dengan fasilitas yang layak, seperti wifi, AC, kamar mandi, serta dapur, bisa dikatakan ini jauh lebih baik daripada awal-awal dia menginjakan kaki di kota Jakarta. Semenjak gajinya naik dan dia dipromosikan menjadi sekretaris direktur, memang Meira merasa hidupnya lebih high. Tapi, di balik itu semua, dia memiliki aktivitas yang sangat membosankan. Harus selalu mendampingi bosnya dalam keadaan apapun, untuk urusan perusahaan. Bahkan, tak jarang Meira juga harus pulang terlambat karena si bos tua lembur. Entahlah, Meira hanya bosan dengan aktivitasnya selama setahun belakangan ini. Mandi, berpakaian rapi dan berdandan seadanya, sudah menjadi ciri khas Meira untuk menjalani harinya. Dia tidak akan berpenampilan menor, meski si direktur selalu memintanya untuk merias wajahnya lebih menor lagi, ketika harus menghadapi klien. Itu artinya, dia dijadikan pemikat, oh no. Jelas Meira tidak mau. Menyalakan motornya tepat di pukul 6 pagi, Meira masih menguap. Dia masih terkantuk-kantuk, akibat semalam menonton drama Korea untuk menyempurnakan kehaluannya tentang seorang pria idaman yang tak kunjung dia temukan. Tak peduli dengan urusan cinta, Meira lebih fokus pada mencari uang, uang dan uang. Karena menurutnya, dengan uang, dia bisa lebih dihargai, tidak dipandang sebelah mata. Apalagi, Meira sadar, sangat banyak yang iri akan posisinya saat ini. Namun, andai mereka tahu yang sebenarnya, apa mereka akan tetap menginginkan menjadi sekretaris dari seorang Warsono, pria berusia 50 tahun yang banyak lupanya. Meira harus berulang kali mengingatkan hal yang itu-itu saja, sampai dia muak. Tak hanya itu, Meira juga harus menjelaskan berulang-ulang tentang suatu hal yang tak dimengerti oleh lelaki itu. Pagi semua. Meira menyapa para staf wanita lainnya, staf divisi marketing pemasaran. Dulunya Meira juga bagian dari mereka, namun entah apa sebabnya tiba-tiba saja dia dipaksakan untuk menjadi sekretaris. Senyum dikit kek. Nia, salah satu mantan rekannya, mengingatkan. Meski tak lagi menjadi bagian dari mereka, tapi Meira tetap berteman akrab dengan 4 orang wanita di sana. Namun yang paling akrab bersama Nia, karena dia adalah temannya sejak kuliah. Nanti deh ya, senyumnya disimpan saja buat ketemu klien. Lantas Meira berjalan lurus, menuju ruangannya, yang berhadapan dengan ruangan direktur. Duduk di sana, menyalakan komputer, untuk memastikan jadwal sang direktur hari ini. Atau hal-hal lain yang dia anggap perlu, sebelum Warso memanggilnya dengan nada tinggi, sampai Meira ingin sekali mengumpatnya supaya terkena darah tinggi. Oh tidak, itu terlalu kejam. Meira berdecak, ketika dia sedang sangat asyik dengan pekerjaannya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Dari nomor istrinya si bos, ada apa gerangan? Biasanya nyonya cerewet itu akan menghubunginya jika suaminya tidak bisa dihubungi, atau HP-nya lowbat. Sedangkan saat ini, lelaki parubaya itu bahkan belum memperlihatkan batang hidungnya. Mendengkus kesal, Meira menerka-nerka. Atau jangan-jangan, si bos tidak pulang ke rumah dan mengira bermalam bersamanya. Meira bergedik geli, benar-benar bayangan yang menjijikkan. Halo Bu, selamat pagi. Meira tetap menyapa dengan ramah. Terdengar suara di seberang sana, dengan nada bicara yang gemetar, menangis terisak.
Ya, istri bos mengabarkan sebuah kabar duka yang tak disangka-sangka. Semuanya berawal dari sini. Meira memang sering menggerutu kesal, bahkan tak jarang dia merutuki Warsono, tiap kali dia merasa terintimidasi atas tingkah laku lelaki paruh baya itu. Memang Meira paham, segala kelakuan lelaki itu bukan disengaja, melainkan karena usia Warsono yang tak muda lagi, tentu saja sedikit kesulitan dalam memahami sesuatu yang baru. Gadis itu masih mencoba menenangkan diri, mengambil napas dalam-dalam. Antara percaya dan tidak, dengan kabar yang baru saja dia dengar. Bos yang sehari-hari selalu bersamanya, kini telah tiada. Pandangan Meira langsung tertuju pada pintu ruangan di hadapannya. Seketika, Meira merinding. Dengan lutut yang masih gemetaran, gadis itu melangkahkan kakinya menuju ruangan para staf marketing. Terdengar riuh tawa riang di pagi hari, seperti biasa sebelum bos datang, mereka akan bersenang-senang menghibur diri. Kalian bisa tenang dulu, enggak? Suara Meira menghentikan tawa mereka. Meira tidak tahu harus seperti apa menggambarkan perasaannya kini. Sedih. Sepertinya tidak. Mungkin, lebih tepatnya dia syok. Iya benar. Sini gabung, tegang banget tuh muka kayak kanebo kering. Celetuk Dava. Tauk tuh, dari tadi kesel mulu padahal Pak Botak belum datang. Pak Warsono meninggal. Tegas Meira. Lantas sebagian dari mereka ada yang tertawa cukup nyaring. Jangan ngeprank Mei. Kita tahu lo kesal setengah mampus sama beliau, tapi nggak gitu juga. Ucap Nia. Innalillahi. Sambung Andi, ya hanya dia yang bersikap waras atas respon dari kabar yang Meira berikan. Staf baru yang sedikit culun itu pun berdiri. Mbak Mei serius? Tanya lelaki itu. Muka gue tegang begini, menurut lo pada, gue bercanda. Meira kembali terduduk lemah di kursi kosong yang tersedia di sebelah Dava. Ya ampun, Nia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Merasa menyesal menganggap ini bercanda, apalagi, 3 hari lalu dia sempat kesal dan memaki bos mereka itu dalam hati, karena kesal dengan bos yang tidak percaya dengan data yang dia berikan. Jadi gimana nih? Kita ngelayat, kan? Tanya Dava lagi. Gue bingung. Meira memegang kepalanya, bisa dibayangkan, orang-orang yang sehari-hari bersamanya di kantor kini telah tiada. Meira yakin malam ini, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Almarhum sih, suka marah-marah kan pasti tensi darahnya naik. Nggak baik bicarakan orang yang udah nggak ada, Nia. Jaga mulut lo. Kesal Meira. Entahlah Meira hanya bingung saja dengan keadaan ini. Belum lagi, hari ini, dan beberapa hari ke depan, jadwal almarhum bosnya itu cukup padat. Untuk bertemu dengan beberapa klien. Bagaimana dia menghandle semuanya, sendirian? Udah dengar kabar hari ini, kan? Ibra yang kini masih bersemangat menjalani hari-harinya sebagai pemimpin di perusahaannya sendiri, menelpon anaknya Darel Arsenio yang kala itu sedang menduduki posisi sebagai staf divisi marketing di perusahaan properti miliknya. Ya, dia tidak serta-merta memberikan Darel posisi yang tinggi di perusahaan. Anak semata wayangnya itu harus memulai dan mengerti dari posisi yang rendah, minimal staf. Jika pengalaman dan hasil kinerja semakin baik, maka Ibra tidak ragu untuk memberikannya posisi yang lebih layak pada anaknya yang kini berusia 27 tahun itu. Belum, ayah. Ucapnya dengan nada halus. Warsono, direktur pemasaran di perusahaan cat kita, meninggal karena serangan jantung. Jelas Ibra. Ya, terus. Darel, sifat acuh tak acuhnya tentu saja dia turunkan dari sang ayah. Memang buah tak jauh jatuh dari pohonnya, tak hanya ketampanan yang El warisi darinya, tapi juga sifat. Kadang, Ibra sendiri kelimpungan menghadapi sikap anaknya yang termasuk sulit untuk diajak bicara baik-baik. Darel hanya akan bersikap manis dan baik, kepada seorang wanita yang amat dicintainya setengah mati, yaitu bundanya. Menurutmu, untuk apa ayah mengabarkan ini? Suara Ibra agak meninggi, perdebatan kecil dan besar memang kerap terjadi di antara mereka. To the point aja, yah. Aku lagi sibuk. Tegas El. Ibra berdecak,
serahkan apa yang lagi kamu kerjakan, kepada rekanmu. Kamu temui ayah di atas sekarang. Tita Ibra, langsung memutus panggilan begitu saja. Jika ayah sudah berkata tegas ditambah dengan nada tinggi, itu artinya ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. El tidak menggunakan lift khusus para pimpinan, untuk naik ke ruangan ayahnya. Layaknya staf lain, dia menggunakan lift umum. Meski El berupaya menyembunyikan tentang siapa dirinya, namun orang-orang di perusahaan tidaklah bodoh, dan langsung bisa menerka dia siapa, dari nama belakangnya, Arsenio. Menyebalkan. Saat sebagian orang bisa merasa bangga menjadi anak pemilik perusahaan, El justru risih dan tidak nyaman. Apalagi, banyak staf-staf wanita yang sering mencari perhatian dengannya, namun jangan harap perhatian itu akan berbalas, karena El tidak pernah peduli. Bahkan sebagian dari wanita-wanita di sana menganggapnya tidak selera dengan makhluk yang namanya perempuan.